Semakin tinggi biaya politik, semakin tinggi pula tingkat korupsi. Kira-kira begitu kan? Itu ya. Argumentasinya gitu Hipotesanya ya. dari Nah, pengusul. apakah bisa demikian? Ya, bisa iya, bisa tidak ya. Tapi saya pribadi tidak sepakat gitu. Karena kalau kita lihat misalnya data dari yang pernah saya baca itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya sejak 2004. Sejak awal ini. Sejak awal sampai dengan tahun terbaru sampai dengan sekarang misalnya gitu ya 2025, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dari keseluruhan ya yang ditangani oleh KPK itu hanya 9%. 9%. Justru yang paling tinggi itu ada pejabat misalnya kalau di lingkaran pemerintahan ya, yang tertinggi sebenarnya pihak swasta ya. Swasta. Tapi kalau kita ngomong pemerintahan itu ada pejabat eselon 1, 2, 3 dan 4. Oke, PNS berarti ya. PNS pegawai negeri sipil gitu. Yang kedua itu adalah DPR, DPRD. DPR dan BPRD Bang. Itu tinggi gitu. Nah, artinya apakah kalau logika itu kita terima gitu ya, apakah kemudian pemilihan anggota DPR dan DPRD tidak lagi dipilih rakyat? Lalu siapa yang milih kalau gitu? Nah itu kan berbahaya gitu ya. Saya sih tidak terlalu sepakat dengan argumentasi itu. Itu menurut saya logika yang melompat juga gitu ya. Seakan-akan biaya politik tinggi itu kan karena asumsi dasarnya itu oke lah di dalam pemilihan gitu ya ada biaya baliho, biaya banner, biaya campaign, ngumpulin orang, makan, konsumsi, transport dan lain sebagainya gitu ya. Itu biaya-biaya yang tapi orang bilang money politik gitu. Nah, memang rentang money politik kita itu bisa dibilang tinggi gitu ya. Termasuk bahkan risetnya yang sebelum-sebelumnya kita juga sering menanyakan itu ke publik, itu memang relatif tinggi gitu ya. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk membuat pemilihan kepala daerah itu dikembalikan lagi ke DPRD. Enggak begitu logikanya. Yang diselesaikan kan money politik nih. Ya itu yang diselesaikan, itu yang ditutup. Toh dalam pemilihan legislatif juga terjadi gitu ya, money politik gitu ya. Apakah kemudian pilihan legislatif kita tidak lagi dipilih oleh rakyat karena dasar itu? Enggak dong. Gitu ya kira-kira. Itu yang harus diputus dulu itu masalah itunya. Jadi pendekatannya harus pendekatan misalnya penegakan hukum, pendekatannya institusional gitu ya. Pendekatannya lebih komprehensif dibandingkan sekedar mengubah mekanisme pemilihan gitu.